obat tersebut itu tidak ada artinya. Umpamanya sekarang penyakit dohir, sampean badannya lemes, meriang, demam, nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya saya ini sakit apa? Tak kasih obat ini, obat demam nggak sembuh, tak kasih ini nggak sembuh. Sebenarnya saya ini sakit apa? Nggak makan, nggak mau, susah makan, susah tidur, badan sampai kurus. Ini seandainya ke dokter, dokter pun ini tidak, yang punya obat ini yang bisa mengobati, dan yang punya obat ini adalah dokter. Dan dokter ini tidak bisa memberikan obat, obatnya dokter ini juga akan percuma. Obatnya dokter ini akan percuma bila dokter ini belum mengetahui penyakitnya apa. Maka harus diperiksa dulu penyakitnya. Jadi sebabnya dulu, penyakitnya diperiksa dulu. Setelah diperiksa, misalkan membutuhkan pemeriksaan, harus di lab, harus di check up, misalkan keseluruhan harus di check up, akhirnya ditemukan hasil labnya. Penyakitnya ini. Akhirnya dokter melihat, oh ini jantungnya normal, oh paru-parunya normal, oh ini diabetesnya ini yang tinggi, sekian, oh ini kolesterolnya tinggi, oh ini ada gini, yang ini semua normal. Lah akhirnya begitu tahu penyakitnya ini yang enggak akhirnya diberi obat sesuai obatnya dengan penyakitnya tersebut itu. Itu. Akhirnya bisa sembuh. Soalnya apa? Sesuai dengan sasaran. Jadi tidak semua obat itu bisa cocok pada semua penyakit. Itu enggak. Jadi bohong. Bisa mengobati segala macam penyakit. Itu bohong. Nanti yang betul ini adalah obat ini adalah punya kecenderungan pada penyakit-penyakit tertentu. Misalkan obat untuk flu, obat untuk sakit kepala, demam, obatnya ini, kolesterol, obatnya jenisnya namanya ini, darah tinggi, obatnya ini. Lah baru ditemukan. Hati pun juga demikian. Hati kalau sakit, kalau mereka banyak melakukan maksiat, sehingga dia ini banyak melakukan dosa, dan setelahnya dia ingin bertobat, lah tobat ini tidak ada gunanya. Mereka datang ke kiai, datang ke ulama untuk bertobat, ini tidak ada gunanya. Meskipun toh kiai, ulama ini punya banyak bahan-bahan untuk bisa menyembuhkan penyakit hatinya ini banyak, tapi tidak bisa sebelum kiai ini mengetahui kesalahannya apa. Oh ini karena ini banyak dosa, ini karena melakukan suka minum. Oh ini suka zina. Lah ini harus diarahkan ke ini. Oh zina, oh ini obatnya ini. Oh ini suka minum, oh obatnya ini. Oh ini suka begini, obatnya ini. Jadi obat ini diberikan sesuai dengan penyakitnya yang dimiliki oleh pasien. Khususan ila ruhi mu'alifu hadal kitab Ihya Ulumuddin al-alim al-allamah Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tuz al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi wa asrarihi bid-daraini wa khususan ila ruhi masyayikhina hadzal ma'had Asy-Syaikh Sirajuddin wa Syekh Abu Amr Sirajuddin Mahyi Samsuddin Hasim al-Murdi Hasim akhi Hafiz Salah Samsuddin wa ila hadrati masyayikhi wa sadidi rahimahullah wa zawjatihi wa usulihi wa furuhim wa tasaba ilaihi ghafarallahu lahum wa taqabbala a'malahum Sahadallahu tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Ruknu Rabi' ya. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bidaraini. Amin ya mujibas salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruknu utawi rukun ar-Rabi'u kang nomor 4. Iku fidawa it-taubati ing dalem obate tobat. Wa tariqil ilaji lan dalane nambani. Li khalli uqdatil israri maring ngudari bundelane netepi nglakoni dosa. Li khalli uqdatil israri maring ngudari bundelane netepi nglakoni dosa. Ilam ngertiya sapa sira anan nasa setuhune menungsa iku kismani ana rong dunduman. Syabun rupane wong anom. La sopwatan kang ora duweni kecenderungan iku maujud. Ana sing ngarani ora duweni apa kuwi ora duweni sifat bocah ngono. Dadi sobu dadi ora duweni sifat bocah, ora duweni kecenderungan iku maujud lahu kedue syabun. Nasya kang cukul sapa syabun. Nasya kang cukul sapa syabun alal khairi ing atase kebagusan. Wajtina bisyarri. Wajtina bisyarri lan ngedoi Allah. Wa huwa utawi syabun iku alladzi wong qala kang dawuh fihi ing dalem alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ajjaba rabbuka min syabbin laisat lahu safwatun. Rupane dawuh ta'ajjaba rabbuka min syabbin laisat lahu safwatun. Ta'ajjaba ngrasa gawok. Ta'ajjaba ngrasa gawok sapa rabbuka pangeran sira. Min syabbin saking wong anom. Min syabin saking wong anom laisat kang ora ana iku lahu kedue syabun apa safwatun sifat bocah apa safwatun sifat bocah. Wa hadza utawi iki syabun iku azizun setitik nadirun tur kang langka. Iku azizun setitik nadirun tur kang langka. Wal kismusani utawi dunduman kang kaping pindho. Waladhi ya iku wong la yakhlu kang ora sepi an muqarafati dzunubi saking nglakoni pira-pira dosa. An muqarafati dzunubi saking nglakoni pira-pira dosa. Sumahum mongko nuli utawi kismusani. Sumahum mongko nuli utawi kismusani iku yang qasimuna kebagi ila musarrina maring pira-pira wong kang netepi dosa. Iku yang qasimuna kebagi ila musarrina maring
pira-pira wong kang netepi dosa wa ilat tabiina lan maring pira-pira wong kang tobat wa gharatna lan seja ingsun wa gharatna utawi sejone ingsun iku annubayyina yen ton jelasake sapa ingsun iku annubayyina yen ton jelasake sapa ingsun utawa mertelake sapa ingsun ala ilaja ing nambani fi halli uqdatil israri ing dalem ngudari bundelane netepi dosa ing dalem ngudari bundelane netepi dosa wa nadhkuru lan nyebutake sapa ingsun ad-dawa ing tombo fihi ing dalem halli uqdatil israri. Jadi rukun atau sendi yang keempat atau sendi yang keempat itu menjelaskan tentang obatnya tobat. Jadi obatnya tobat. Wa tariqil ilaji dan jalannya tobat, jalannya pengobatan. Li halli uqdatil israri. Jalannya pengobatan apa? Jalannya pengobatan untuk melepaskan ikatan terus-menerus berbuat dosa. Jadi ngudari bundelane netepi ngelakoni dosa. Jadi untuk melepaskan terus-menerus berbuat dosa. I'lam annan nasa kismani. Manusia itu terbagi ada dua. Manusia terbagi dua. Syabun la safwatun lahu nasya'alal khairi wajtina bisyarri. Bagian pertama yaitu pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan. Jadi randu ini sifat bocah yang tumbuh di atas kebaikan. Jadi sing cukul ing atase kebagusan. Wajtina bisyarri dan menjauhi kejelekan. Wa huwa alladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat lahu safwatun. Sing artine merasa kagum. Jadi Gusti Allah merasa kagum pada pemuda yang tidak mempunyai kebodohan pada masa mudanya. Laisat lahu safwatun, jadi tidak memiliki kebodohan, tidak memiliki sifat bocah. Dan ini adalah sedikit. Dan wahada azizun nadirun, ini sedikit dan langka. Maksudnya piye? Seorang pemuda yang dulu disebutkan terkait tentang adanya nafsu dan akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Nek akal Bila hati ini dikuasai oleh akal, maka hati ini akan menjadi baik. Jadi akal itu adalah junudul malaikat. Bila hati dikuasai oleh hawa nafsu, maka hati ini akan menjadi rusak. Jadi nafsu ini adalah junudus syaiton, bala tentaranya setan. Lah setiap pemuda ada fase-fase. Jadi fase mulai dari anak-anak
itu cenderung dengan seneng edukasi, seneng permainan. Lah masa muda ini masa bergejolak. Jadi masa nafsu ini mulai bergejolak itu di masa-masa muda. Jadi masa-masa seperti sampean ini nafsu ini sangat bergejolak. Sehingga nafsu ini bergejolak di situ ini antaranya akal dan nafsu ini terjadi peperangan untuk merebutkan hati. Bila hati ini dimenangkan oleh akal, maka manusia ini akan sesuai seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, ta'ajjaba rabbaka min syabbin laisat lahu safwatun. Yaitu Allah merasa kagum seorang pemuda yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya sehingga dia tertumpu pada arah kebaikan. Jadi menuju ke arah kebaikan dan tidak ingin dirinya ini menjadi bodoh. Jadi berlomba-lomba untuk mengisi dirinya ini dengan ilmu. Jadi akalnya digunakan mengisi dirinya ini dengan ilmu. Dan tidak mengikuti keinginan nafsu. Dan itu jarang sekali terjadi. Jadi makanya disebutkan syarat untuk menjadi untuk syarat sebagai thalabul ilmi, syarat untuk mencari ilmu, ini yang pertama ini adalah harus bisa melakukan riyadhah. Jadi tirakat atau bahasa dokter ini tarak. Nah, nanti disebutkan masalah tarak. Jadi harus bisa. Jadi masa muda, masa mencari ilmu ini harus bisa tarak. Harus bisa riyadhah. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan hawa nafsu. Agar hawa nafsu ini tidak bergejolak, hawa nafsu ini tidak menguasai pada hatinya. Supaya akal ini jernih, akal ini condong untuk berpikir memenuhi dengan untuk berpikir tentang masalah ilmu, sehingga ilmu ini bisa dimasukkan di dalam hati. Jadi al ilmu bis sudur, soalnya ilmu itu ada di dalam hati. Jadi bukan di akal. Akal itu adalah sarana. Jadi sarana untuk mengisi ilmu, untuk mencari ilmu. Dan ilmu yang sesungguhnya ini adalah bis sudur, di dalam hati. Ditancapkan di dalam hati. Sehingga kalau sudah di dalam hati sudah menancap al ilmu nurun, nah di situ akan menjadi ilmu itu akan menjadi cahaya, akan menjadi nur. Sehingga Gusti Allah Gusti Allah ini merasa menyanjung. Gusti Allah ini menyanjung bagi pemuda yang senantiasa berupaya untuk mengisi ilmu pada dirinya dan menghilangkan kebodohan pada dirinya dan menuju ke arah yang baik. Ini disanjung oleh Allah. Wal qismu tsani walladzi la yakhlu an muqarafati dzunub summa huwa yanqasimuna. Bagian kedua, walladzi la yakhlu, bagian kedua ini tidak sunyi dari mengerjakan sholat, dari mengerjakan dosa. Jadi ada satu bagian yang pertama yang tadi, bagian yang kedua ini tidak sunyi, itu ora sepi, saking ngelakoni piro-piro dosa. Jadi tidak sunyi dari mengerjakan dosa. Summahum yanqasimuna, kemudian terbagi menjadi dua bagian, ilal musarrina wa ilat taibina. Cenderung jadi tidak sunyi untuk melakukan dosa. Ini pemuda, jadi menuruti hawa nafsu tok. Jadi keinginan nafsu ini yang diinginkan. Jadi masa bergejolaknya manusia ini adalah masa-masa muda. Ini masa bergejolak.
Sehingga di situ kalau mengikuti hawa nafsunya dan mereka tidak akal ini sudah tidak bisa mengekang lagi, maka mereka akan cenderung untuk melakukan dosa. Dan kalau mereka cenderung melakukan dosa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah pada saatnya mereka terus gembira ria. Mereka akan selalu senang untuk terus melakukan dosa, untuk melakukan maksiat dengan gemerlapnya dunia yang macam-macam, dengan hiburan yang macam-macam, semuanya adalah seakan-akan itu pada dirinya akan hidup selama-lamanya, seakan-akan seperti itu. Sehingga dia menganggap hidup sekali harus kita nikmati, seakan-akan menganggap seperti itu. Padahal itu adalah tabu. Jadi kenikmatan yang sifatnya kenikmatan hanya sementara. Setelah mereka bergembira mengikuti hawa nafsu, mereka mengikuti keinginan-keinginan untuk melakukan maksiat hanya sementara, dan setelah itu dia akan mengalami suatu kebimbangan, kesusahan, itu pasti. Itu bagian golongan yang pertama. Wa ilat taibina, ada lagi golongannya orang yang bertobat. Ini. Jadi setelah melakukan pada masa-masa muda punya kecenderungan yang seperti itu karena jiwa gejolak kaula muda yang seperti itu, akhirnya orang yang kedua yaitu akhirnya mereka mau melakukan tobat. Artinya melakukan tobat, mereka tidak ingin melakukan maksiat lagi dan tidak ingin melakukan dosa lagi dan ingin mengarah pada tujuan-tujuan yang baik. Ini. Wa gharatna an nubayyinal ilaju. Oh iki. Wa gharatna tujuan kami, tujuane Mbah Kiai Musonep, tujuane Imam Ghazali, an nubayyinal ilaja fi khalli uqdatil israri. Jadi tujuannya kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali ini akan menjelaskan tentang pengobatan. Jadi pengobatan. Jadi semuanya penyakit kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekalipun itu corona pasti ada obatnya. Tapi untuk mengetahui obatnya ini harus dicari sebab musababnya. Semua penyakit harus dicari sebab musababnya. Sebab musababnya itu macam-macam. Dan ini akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengobatan di dalam membuka ikatan terus-menerus untuk melakukan dosa. Jadi bagaimana setiap orang ini agar mereka ini bisa lepas dari dari ikatan untuk melakukan dosa ini, bisa lepas dan mengarah pada tujuan yang baik, ini harus diobati. Orang tersebut ini adalah golongan orang yang sakit. Jadi hatinya sakit karena dikuasai oleh hawa nafsu, digerogoti oleh hawa nafsu. Bukan tidak bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan tentang pengobatan, caranya untuk membuka ikatan melakukan dosa, dan juga menyebutkan tentang obat-obatnya. Wa nadhkuru dawai, dan menyebutkan tombo-tombone. Fa'lam mongko ngertia sapa sira anna syifa'at taubati setuhune warase tobat iku layak sulu ora hasil illa bidawai angin kelawan obat. Fa'lam mongko ngertia sapa sira anna syifa'at taubati setuhune warase tobat iku layak sulu ora bisa hasil illa bidawai angin kelawan obat. Walayaki fulan orang ngawerwi ala dawa ing atase obate. Walayaki fulan orang ngawerwi ala dawa ing atase obate. Sapa man wong
la yakifu kang ora ngaweruhi sapa man aladai ing atase penyakite. Idla makna krana ora ana makna, krana ora ana arti, krana ora ana makna. Idawa maring obat, idawa maring obat. Ngene idla makna krana ora ana artine, ngene lho. Tidak ada artinya. Idawa maring obat. Illa munaqadati asbabidai angin merlawani piro-piro sebab penyakit, angin merlawani piro-piro sebab penyakit. Kata Imam Ghazali, fa'lam ketahuilah anna syifa'at taubati, sembuhnya taubat, sembuhnya tobat itu tidak dapat berhasil, la yahsulu tidak dapat berhasil illa bidawai kecuali dengan obat. Jadi sama dengan penyakit-penyakit yang lain itu sama. Jadi orang yang sudah sakit dan tobat sama dengan orang yang sakit berobat. Berobat tidak ada gunanya kalau tidak mengetahui penyakit-penyakitnya. Orang yang berbuat dosa, orang yang maksiat dan mereka ingin tobat itu tidak akan berhasil kalau tidak mengetahui obatnya tobat. Wala yakifu ala dawai, jadi tidak mengetahui obatnya. Wala yakifu ala dai, dan obat tersebut ini juga tidak bisa mengetahui kalau tidak mengetahui penyakitnya. Ini loh. Jadi ora roh penyakite. Umpamane saiki ngene. Idla mana alidawai. Jadi tidak ada artinya, obat tersebut itu tidak ada artinya. Umpamanya sekarang penyakit dohir, sampean badannya lemes, meriang, demam, enggak sembuh-sembuh. Sebenarnya saya ini sakit apa? Tak kasih obat ini, obat demam enggak sembuh, tak kasih ini enggak sembuh. Sebenarnya saya ini sakit apa? Enggak makan, enggak mau, susah makan, susah tidur, badan sampai kurus. Ini seandainya ke dokter, dokter pun ini tidak, yang punya obat ini yang bisa mengobati, dan yang punya obat ini adalah dokter. Dan dokter ini tidak bisa memberikan obat. Obatnya dokter ini juga akan percuma. Obatnya dokter ini akan percuma bila dokter ini belum mengetahui penyakitnya apa. Maka harus diperiksa dulu penyakitnya. Jadi sebabnya dulu, penyakitnya diperiksa dulu. Setelah diperiksa, misalkan membutuhkan pemeriksaan, harus di lab, harus di check up, misalkan keseluruhan harus di check up. Akhirnya ditemukan hasil labnya, penyakitnya ini. Akhirnya dokter melihat, oh ini jantungnya normal, oh paru-parunya normal, oh ini diabetesnya ini yang tinggi sekian, oh ini kolesterolnya tinggi, oh ini ada gini, yang ini semua normal. Lah akhirnya begitu tahu penyakitnya ini yang enggak anu, akhirnya diberi obat sesuai obatnya dengan penyakitnya tersebut itu. Itu. Akhirnya bisa sembuh. Soalnya apa? Sesuai dengan sasaran. Jadi tidak semua obat itu bisa cocok pada semua penyakit. Itu enggak. Jadi bohong. Bisa mengobati segala macam penyakit. Itu bohong. Nanti yang betul ini adalah obat ini adalah punya kecenderungan pada penyakit-penyakit tertentu. Misalkan obat untuk flu, obat untuk sakit kepala, demam, obatnya ini, kolesterol, obatnya jenisnya namanya ini, darah tinggi, obatnya ini. Nah, baru ditemukan. Hati pun juga demikian. Hati kalau sakit, kalau mereka banyak melakukan maksiat, sehingga dia ini banyak melakukan dosa, dan setelahnya dia ingin bertobat, lah tobat ini tidak ada gunanya.
Mereka datang ke kiai, datang ke ulama untuk bertobat. Ini tidak ada gunanya. Meskipun toh kiai, ulama ini punya banyak bahan-bahan untuk bisa menyembuhkan penyakit hatinya ini banyak. Tapi tidak bisa sebelum kiai ini mengetahui kesalahannya apa. Oh, ini karena ini banyak dosa, ini karena melakukan suka minum. Oh, ini suka zina. Lah ini harus diarahkan ke ini. Oh, zina. Oh, ini obatnya ini. Oh, ini suka minum. Oh, obatnya ini. Oh, ini suka begini, obatnya ini. Jadi obat ini diberikan sesuai dengan penyakitnya yang dimiliki oleh pasien. Jadi orang yang tobat pun juga demikian. Jadi sama dengan penyakit-penyakit dohir. Itulah makna lidawai. Kalau tidak mengetahui penyakitnya, atau sebab-sebabnya dia melakukan maksiat atau melakukan dosa, seakan-akan obatnya itu akan percuma. Itulah makna, tidak ada artinya sama sekali. Harus mengetahui penyakitnya terlebih dahulu. Gitu. Terus nih, endi mau? Illamuna fakuludain mongko utawi saben-saben penyakit hasola kang hasil minas sababin saking suwiji sebab. Fakuludain mongko utawi saben-saben penyakit hasola kang hasil min sababin saking pira-pira sebab. Padawa mongko utawi obate kuludain. Padawa mongko utawi obate kuludain iku halal dzalikas sababi, ngudari mengkono sebab. Iku halu dzalikas sababi, ngudari mengkono sebab. Waraf'ahu lan ngilangi dzalikas sabab. Wa ibtalahu lan ngerusak dzalikas sabab. Wa ibtalahu lan ngerusak dzalikas sabab. Wala yabtulu lan ora bisa rusak apa asyai'un suwiji-wiji. Apa asyai'un suwiji-wiji illa biddiddihi angin kelawan lelawanane syai'. Wala sababalan ora ana sebab iku maujud. Wala sababalan ora ana sebab iku maujud lil asrari maring netepi nglakoni dosa. Lil asrari maring netepi nglakoni dosa. Ilal ghaflati angin lali. Ilal ghaflati angin lali. Wasyahwati lan netepi syahwat. Wala yudadu lan ora merlawani. Wala yudadu lan ora merlawani al ghaflata ing lali. Apa illal ilmi angin ilmu. Apa illal ilmi angin ilmu. Wala yudadu lan ora merlawani asyahwata ing nafsu syahwat. Asyahwata ing nafsu syahwat illa sabri angin kelawan kesabaran. Illa sabri angin kesabaran ala qatid asbabi ngatasi megot utawa mutus pira-pira sebab al-muharrokati kang ngubah-ngubahake al-muharrokati kang ngubah-ngubahake li syahwati maring syahwat wal ghaflati wal ghaflatu ra'sul khotoya wal ghaflatu utawi lali iku ra'sul khotoya pokoke pira-pira kesalahan ngono. Fakuludain hasola. Fakuludain
setiap penyakit akan bisa setiap penyakit itu bisa hasil dari satu sebab. Dengan satu sebab. Fadawa'uhu halla, dan obatnya adalah bagaimana bisa ngudari, bahasa Indonesia melepas, jadi melepas dari sebab-sebabnya dan menghilangkan sebab-sebab dan merusak sebab-sebab, dan sesuatu ini tidak bisa rusak kecuali dengan lawannya. Maksudnya bagaimana? Tidak mengetahui selain orang yang mengetahui penyakit. Karena tidak ada arti bagi orang kecuali dengan perlawanannya tersebut. Sebab-sebab penyakit, dengan sebab-sebab penyakit, fakullu da'in, sebab-sebab penyakit, setiap penyakit dari suatu sebab, maka obatnya adalah membuka sebab tersebut dan menghilangkannya dan merusak dari penyakit tersebut. Maksudnya piye? Maksudnya gimana maksudnya? Setelah itu muncul satu penyakit, maka harus diketahui sebab apa kamu sakit. Sebab apa kamu sakit? Dan setelah tahu kamu itu sakit, setelah itu harus bisa menghilangkan penyakitnya, merusak penyakitnya, dan menghilangkan penyakitnya, dan juga harus bisa mengekang dari munculnya penyakit, atau bahasa tarak. Itu adalah satu sebab. Contohnya orang yang sakit dohir, umpamanya darah tinggi. Setelah darah tinggi ini diketahui orang tersebut ini memiliki darah tinggi, obatnya adalah mengetahui dari sebabnya. Pertama, mengetahui dari sebabnya ini penyakit darah tinggi itu karena apa. Yang pertama ini memang harus diobati, jadi dihilangkan, darah tingginya harus dihilangkan, harus diturunkan, terus dirusak, jadi penyakitnya terus dirusak. Dan setelah itu harus bisa mengekang, jadi kudu bahasa kudu iso tarak. Berarti tarai misalkan darah tinggi tidak boleh makan kambing. Setelah itu karena kamu itu setelah makan kambing darahmu nanti akan tinggi dan ini bisa mengakibatkan stroke pada diri kamu misalkan. Ini selain diberi obat setelah diketahui penyakitnya dari dokter tadi, setelah diketahui penyakitnya diobati, penyakit darah tinggi itu diobati, dihilangkan penyakitnya. Tapi yang terpenting ini adalah bagaimana dia bisa mengekang pada dirinya agar tidak muncul penyakit yang baru. Artinya obatnya sudah untuk menghilangkan dan merusak penyakit itu, tapi taraknya ini juga harus diperhatikan. Dokter menganjurkan jangan makan kambing dulu, jangan makan yang lemak-lemak dulu, karena ini akan mempermudah munculnya kembali darah tinggi. Kalau melanggar anjurannya dokter, ya tentu obatnya dokter tidak ada gunanya. Meskipun obatnya dokter ini yang paling mahal, yang paling bagus, ini tidak ada gunanya. Itu. Dan tidak bisa merusak atau menghilangkan penyakitnya. Percuma obatnya ini kalau mereka ini melanggar dari anjuran-anjuran dokter. Itu. Jadi harus tarak dulu, dihilangkan dulu. Begitupun juga hati. Orang yang penyakit hati ingin tobat setelah diketahui misalkan dia suka minum, suka berzina, atau suka melakukan satu maksiat yang lain. Yang disukai maksiat itu loh harus dijauhkan. Jadi jangan mendekati
dari penyakit yang menjadikan kamu penyakitnya itu. Sekali kalau kamu mendekati apa yang obat yang diberikan oleh gurunya, oleh kiainya, oleh ulama yang mengobati hatinya, orang yang tobat tersebut, ini percuma kalau tetap melakukan maksiat yang menyebabkan dirinya ini melakukan dosa. Jadi tidak ada gunanya. Nah, itu loh. Jadi semuanya ini harus saling kerjasama antaranya orang pasien, jadi orang yang sakit, baik sakit secara dohir atau sakit secara batin, ini harus saling kerjasama dengan dokter atau dengan ulama. Nah, itu loh. Loh kenapa kok ini menyebutkan dari kemarin itu menyebutkan yang Imam Ghazali menyebutkan dua unsur. Ilmu yang wajib itu ada dua, katanya Imam Ghazali yang kemarin itu, yaitu ilmu tib wa ilmu syar'i. Jadi ilmu kedokteran karo ilmu agama. Ini satu paket, ini wajib pelajari. Jadi kayak sampean mempelajari empon, mempelajari herbal, mempelajari atau pengobatan wajib bagi sampean. Karena kenapa? Ilmu tib ini adalah untuk menjaga dohir supaya diri kita ini sehat, supaya diri kita ini tidak terserang penyakit ini. Dan setelah itu yang wajib lagi yaitu ilmu syar'iyah, ilmu syara', ilmu agama. Ini wajib. Karena kenapa? Karena tujuan orang yang sehat, tujuan orang yang hidup, tujuan akhir ini adalah untuk menuju ke masa depan, yaitu akhirat. Nah, semuanya pasti akan mati dan setelah mati akan menuju pada alam-alam yang berikutnya dan di sana ada akhirat. Ini adalah tujuan akhir dan ini tidak ada yang bisa membawa keselamatan, kesehatan dan membawa kebahagiaan pada diri seseorang selain ilmu agama. Itu loh. Jadi intinya as-sababu minas sabab laisa sababun, itu loh. Jadi setiap penyakit ini bukan tidak bisa disembuhkan, semuanya bisa disembuhkan, tapi harus diketahui dulu penyakitnya apa dan kenapa bisa sakit. Itu loh. Dan kenapa bisa sakit? Kayak sekarang ini penyakit yang muncul virus. Kalau di Quran dijelaskan kemarin di tafsir kemarin ini, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Sebenarnya dari segala macam sesuatu yang terjadi ini adalah karena olah tangan manusia sendiri. Ini munculnya virus-virus ini sebenarnya ini olah dari manusia sendiri. Sehingga Allah menurunkan penyakit. Bukan tidak ada obatnya, pasti ada obatnya. Tapi yang terlebih dahulu sebab-sebabnya kenapa virus ini muncul, ini harus dicari. Kenapa corona ini muncul, virus corona ini muncul, ini harus dicari. Sebab apa ini corona? Atau karena radiasi, karena teknologi, atau karena atom atau karena kimia, ini harus dicari dan setelah diketahui dan itu harus dibasmi. Misalkan orang penyakit pes itu mematikan dulu pagebluk, istilahnya zaman dulu ada istilahnya orang Jawa mengatakan pagebluk, isu loro bengi mati, bengi loro isu mati. Nah, ini penyakit pes. Nah, akhirnya penyakit pes itu diketahui kok cepat sekali, begitu sakit langsung meninggal. Akhirnya dicari sebab apa orang itu sakit. Akhirnya dicari sekian lama, akhirnya ditemukan ternyata yang menyebabkan penyakit pes ini adalah tikus. Nah itu diantaranya. Terus mana orang malaria, orang sakit malaria kejang-kejang akhirnya terus ditemukan karena apa? Karena nyamuk malaria dan itu menular DB. Jadi nyamuk sehingga itu yang dihindarkan. Kayak corona ini, virus corona ini
bukan hanya pencegahan, bukan kita ini menghindari penyakitnya saja, tapi yang terpenting ini adalah mencari sebab musababnya kenapa munculnya virus corona ini. Kalau sudah diketahui baru dimusnahkan. Jadi meskipun upaya kita sampai saat ini masih bisa untuk menghindari serangan virus itu, tapi bukan berarti harus itu terus dan itu tidak akan habisnya selama kita belum mengetahui sebab-sebabnya kenapa ada munculnya virus tersebut itu. Kalau sudah diketahui virus tersebut itu sebabnya apa, baru nanti akan dimusnahkan, baru obat nanti akan ada gunanya. Ala qatna ila sabri, dan kalau mau wala sababa li asrari ila ghaflah ghaflati syahwat, dan manusia ini kalau dan sakitnya manusia ini karena melakukan suatu dosa, melakukan suatu maksiat, ini karena manusia ini tidak lepas dari keinginan nafsu. Karena nafsu ini adalah pemberian Allah yang hanya diberikan kepada manusia, dan dilambari dengan akal. Itu. Kalau hewan-hewan yang lain hanya diberi nafsu. Ayam, kambing, sapi hanya diberi nafsu, syahwat. Tapi mereka tidak diberi akal sempurna seperti manusia. Sehingga dikatakan karena manusia itu meskipun punya akal, tapi karena nafsunya ini sama dengan hewan-hewan yang lain, dikatakan al-insanu hayawanun natek. Jadi manusia ini adalah golongan hewan tapi yang berakal. Ini wala yudatu ghaflah, dan itu tidak lepas al-ghaflah wasyahwat. Manusia ini tidak lepas dari lupa dan tidak lepas dari kesalahan. Kesalahan ini munculnya karena nafsu syahwat ini. Sehingga dikatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Salahnya lupa, salahnya khilaf, dan tempatnya salah. Ini karena adanya nafsu dan akal. Wala yudatul ghaflatu illa bil ilmi. Kalau mereka lupa dan karena syahwat, ini obatnya adalah dengan kalau lupa ini adalah obatnya dengan ilmu. Bagaimana supaya kita ini tidak lupa? Kalau kita belajar ilmu, akhirnya kita memiliki ilmu, tahu halal dan haramnya, sehingga mau melakukan dosa, ini ada remnya. Oh, ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang oleh agama. Akhirnya untuk melakukan dosa ada remnya, sehingga tidak jadi untuk melakukan keburukan tidak jadi karena ada remnya, dan rem itu adalah ilmu. Jadi wala tudatul ghaflata illal ilmi. Jadi hanya ilmu. Wala yutu syahwat. Nah, kalau untuk perlawannya syahwat itu apa? Lawannya nafsu syahwat. Lawannya nafsu syahwat ini adalah dengan kesabaran. Jadi kesabaran pada dirinya sendiri. Ala qatil asbab al mukharrakati lisyahwat. Sabar bagaimana? Sabar bagaimana kita ini harus bisa memutus hubungan dengan pergerakan nafsu syahwat. Soalnya nafsu syahwat tidak bisa dibunuh. Nafsu syahwat pada diri kita, tak patah ini nafsu syahwat ben enggak bisa. Nafsu syahwat itu selalu ada. Itu tidak bisa dibunuh. Lah karena tidak bisa dibunuh, ini harus dengan penuh kesabaran pada dirinya sendiri. Untuk kesadaran apa? Untuk memutus pergerakannya nafsu syahwat, sehingga tidak hanyut untuk melakukan dosa lagi atau melakukan maksiat lagi. Wal ghaflati ra'sul khotoya. Nah, yang paling pokok ini orang yang lupa, orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Ini
ini adalah ra'sul khotoya. Pokoknya kesalahan ini adalah orang yang lupa. Orang yang lupa ini bukan orang lupa-lupa, ini tidak. Orang yang lupa ini adalah orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang kumprung, orang yang tidak mengetahui apa-apa. Ini adalah sumber malapetaka pada dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah pada Quran, qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wa ulaika humul ghafiluna la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Wallahu alam bisawab.